malam ini gue bener-bener pengen nantang kau Rismon, pengen nantang kau Roy, dan kalian semuanya gerombolan yang 5 orang itu. Sengaja gue hadirkan dari Jepang. Nih orang Jepang nih. Lo ngaku-ngaku S3 Jepang, dokter Jepang. Ayo, apalagi beliau kemarin sudah ketemu di media mainstream. Ngomong apa sekarang? Sekarang YouTuber Nusantara mau bergerak melawan kalian. Mati kau. Jangan merasa orang diem saja. Jangan merasa masyarakat tidak bereaksi. Kalian semena-mena. Kalian seenak dia sendiri. Kali ini gua datangin semuanya. Polda gua datangin, semua ahli gua datangin, semua pengacara gua datangin. Ayo, Senin nanti gua susulin ke Polda. Nah, kali ini kita akan bahas kesarjanaan atau doktornya Rismon. Kaleng-kaleng apa asli atau justru mereka yang memasukkan dokumen semuanya itu. Nih, dari Jepang nih. Nanti pakai bahasa Jepang, Pak. Jangan pakai bahasa Indonesia, Pak. Ya. Siap. Kebetulan gue didampingi sama Bang Bill. Nih Bang Bill, ya, yang bongkar semua juga tentang dokumen kau Rismon. Mati kau sekarang, ayo. Bang, siap Rismon, Bang. Oke. Apa kabar buat teman-teman semua dengan YouTuber Nusantara? Di sini ada Bang Bill dan juga Mas Agri yang senantiasa menemani kalian para subscriber yang gelisah dengan bagaimana Pak Jokowi itu kemudian didiskreditkan, Mas Gibran kemudian juga itu dilecehkan oleh kelompok-kelompok yang mengaku atas nama keahlian, keilmiahan, padahal semuanya adalah bodong. Bang Agri, di kesempatan malam hari ini kita ada 3 narasumber yang luar biasa. Sengaja kita hadirkan untuk menghajar ke mereka. Pertama kita yang di depan nanti. Yang backup beliau. Berarti siapa yang di depan? Gua yang di depan. Kita kebetulan ada salah seorang tokoh yang cukup lawas berdomisili di Jepang, bahkan kategorinya udah jadi warga Jepang sebenarnya. Ada Bang Dodi di sini. Assalamualaikum Bang, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke narasumber yang lain. Memang di Jepang, bagaimana kehidupan di Jepang? Kehidupan di Jepang itu penuh dengan artinya warna yang auranya itu memang positif. Oke. Dan orang-orang Jepang itu sangat menghargai, terutama menghargai waktu, menghargai pekerjaan mereka, ya kan? Menghargai keluarga, dan menghargai orang-orang di sekeliling. Dan abang di Jepang berapa lama itu? Saya alhamdulillah di Jepang kemarin 9 tahun. 9 tahun. Tapi yang jelas memang orang Indonesia ya? Ya, orang Indonesia. Kita tetap. Cuma memang perawakan Jepang gitu. Saya sebenarnya belajar bahasa Jepang, cuma gagal di kulit, jadi nggak jadi. Oke, nanti kita tanya-tanya lebih jauh sama Bang Dodi. Ya, kita tentu akan gali informasi tentang bagaimana tradisi di Jepang dan bagaimana karakter masyarakat Jepang. Kenapa kok bahkan bukan cuma masyarakat Jepangnya, alumni Jepang itu yang kebetulan orang Indonesia, apakah kemudian secara tata krama, performa, personality, apakah layak dicocok logikan dengan sosok yang namanya Rismon gitu? Gak cocok Bang, gue langsung jawab. Yang sepanjang gue tahu, orang-orang yang sudah lama berdomisili di Jepang, orang Indonesia, pulang ke Indonesia, itu jadi santun, jadi elegan, tidak seperti Rismon, aduh, pulang dari Jepang, attitude-nya Masya Allah. Gua sanksi gitu ya. Ya mungkin benar pernah domisili di sana. Apalagi dia klaim lulus S3 doktor dari sana. Aduh, enggak banget Bang Jepang. Dan itu akan kita bongkar di kesempatan malam hari ini. Oke, yang kedua, untuk kita belajar dari sisi hukum, bagaimana orang yang selalu menggumbar-gumbarkan soal keilmiahan, soal akademik, padahal di Indonesia ini kita kenal dengan ini negara hukum. Jadi mau penelitian, mau bicara akademik dan legal standing seseorang itu kemudian mau mempersoalkan ijazah orang, dokumen orang,
Itu apakah cocok? Nah, kita kebetulan ada narasumber yang tidak asing lagi. Kompeten. Abang Ade, apa kabar dari Pradi Bersatu? Sehat Bang ya? Walaupun kemarin kita udah podcast, tapi kita panggil lagi gitu. Oke, siap. Karena biar bagaimana beliau ini dekat dengan orang sana gitu. Siap. Dekat dengan Ade Armando, termasuk juga dekat dengan Roy Suryo. Karena hari-hari ketemu gitu. Ada lagi satu yang sering ketemu. Iya. Pokoknya setiap kegiatan, entah itu di pagi hari, di siang hari, malam hari, entah itu live atau rekaman, orang ini selalu ada. Dan orang ini bikin gempar baru-baru. Bikin Rismon Sianipar itu akhirnya dia terdiam 1000 bahasa. Kita tahu ini ada, kita punya Jokowi Mania, yaitu Bang Andi. Sehat Bang? Ya, terima kasih Bang Gil ya. Tapi serius, Abang kemarin bikin orang yang selama ini biasa suaranya besar, cute. Ternyata saya baru sadar, jangankan Rismon, saya sendiri kaget begitu beliau keluarkan teks-teks bahasa Jepang. Memang orang Jepang atau gimana? Karena secara perawakan memang Jepang kelihatan. Ya gini, kalau bahasa Jepang ya memang saya mempelajari. Oke. Saya mempelajari dan saya juga bekerja di Mitsui besar, yaitu perusahaan Mitsui, perusahaan Sosa. Jepang. Dan saya memang belajar juga dan tata krama cara Jepang. Bagaimana menghormati yang senior. Dan juga bagaimana kita membuat ataupun menuliskan surat itu sebelum kita mengirim surat itu kita harus memikirkan apakah surat yang kita buat ini menyinggung perasaan lawan kita. Betul. Seharusnya orang Jepang itu begitu kan? Betul memang. Dan kami diajarkan betul bagaimana tata krama Jepang itu. Abang sambil pakai ini aja Bang, taruh aja. Kalau apa ya? Jadi taruh aja dijepit aja. Jepit aja ya. Karena itu kan cuma satu-satu. Kalau ini kita bisa berganti-gantian. Jadi intinya budaya Jepang itu sebenarnya sama dengan budaya Indonesia. Tinggal bagaimana karakter orang itu sendiri. Biar bagaimanapun juga kita ini didik orang tua, yaitu menghormati yang lebih tua. Kita berselisih pendapat, kalau orang Jepang tidak di depan kayak begini. Dia langsung di kamar, kita bercerita. Ada masalah apa? Ketika saya di Mitsui, rekan ini duduk seperti begini nih. Ini manajer saya asisten gitu kan, ini Jepang ya, saya Indonesia. Ada permasalahan, itu di kamar. Tidak langsung di depan, kamu begini enggak? Apalagi mengumbar aib. Apalagi mengumbar enggak? Betul. Setelah di saat keluar itu sudah selesai. Ada itu lagi gitu. Itu yang saya kaget karena begini. Teman-teman yang alumni Jepang itu juga mengatakan, ini siapa ini orang seperti begini? Tidak ada pendidikan cara berbicara, ya cara bagaimana menghormati orang tua, dikatakan Mas Budi tadi kan seperti itu. Jadi ya buat saya ini agak ragu buat saya. Ketika pada saat acara Rakyat Bersuara itu, ya ini saya punya brother ada di sana, ini luar biasa juga ini. Ini saya melihat ada sesuatu nih. Ini apakah betul? Saya mau test case lah saya. Saya test case. Sederhana sekali, setiap orang Jepang itu kalau ingin mengatakan sesuatu dia akan berkata sumimasen dan maaf gitu. Maaf artinya sumimasen maaf, yang bahasa halus. Kalau sudah bicara gitu, terus kok ada respon kan gitu. Ya naik lah, saya naik nih saya bilang. Saya bilang wakarimashita ka. Mengerti nggak apa yang saya ucapkan? Kok masih diam gitu. Nah ya saya terbawa juga pada saat itu. Jadi ini juga kan, wah ini bohongin kita ini semua ini gitu. Ini pasti barangnya ini barang abal-abal. Terbawanya abang itu sebenarnya mewakili masyarakat Indonesia yang memang udah geli dah sebenarnya. Nggak bisa ini gitu. Betul. Ya kan? Apalagi saya tahu ya, saya dapat informasi juga dari teman-teman dari diaspora Jepang juga. Dan kebetulan saya juga dapat info dari Pak Roni Teguh. Dan juga nih dari Bang Bill nih. Luar biasa aja pengikut beliau, apalagi dengan modern ini juga nih menarik gitu, ya kan? Jadi itulah yang saya lihat bahwasanya ini ada yang tidak beres, something wrong lah itu gitu ya. Jadi saya baru dapat tambahan berita juga yang mungkin belum dipublikasikan, ya kan, mengenai translate-nya, ijazah translate-nya itu ternyata juga cukup aneh gitu. Karena di Master Engineering-nya di Yamaguchi Daigaku itu dia sebutkan itu Maret 2006. Ya. Betul. Tapi di Doctoral Engineering-nya Oktober 2006.
Jadi hanya 4 bulan bisa jadi dokter. Betul. Wah, aneh sekali. Nah, itu berarti pembohongan karena di kurikulum vitae-nya beliau 2006 magister, 2008 doktor. Nah, bagaimana bisa 2006 terus 2008 cuma 2 tahun? 2 tahun. Ya, gitu. Cuma 2 tahun. Katakanlah itu benar, cuma persoalannya di ijazahnya tertulis 2006. 2006 kan? Ya, nah, gitu. itu dia, itu jelas gitu loh. Jadi Jadi kalau dia dibilang wah ini katanya kan, ya dia katanya juga. Iya. Katanya dirinya. Betul. Ya kan, ini kan Jepang itu untuk yang namanya arsip itu sangat ketat, luar biasa. Iya. Dan benar itu, setiap ijazah itu ya kan ada yang namanya ijazah Nihongo ya, bahasa Jepang yang hurufnya huruf kanji, itu memang betul itu presisi. Hurufnya itu presisi, ya kan? Dan itu ada stamp, tidak ada tanda tangan katakanlah nama dari profesornya ya atau presidennya. Itu di sebelah kanan enggak, cuma satu. Cuma satu itu. Semuanya dari dulu begitu gitu loh. Ya kan? Nanti di translate-nya bahasa Inggrisnya di ego translatornya itu pakai. Iya. Tanda-tanda itu udah translate itu udah benar gitu loh. Kalau itunya cukup dan kertasnya kuning warnanya. Betul. Kayak begitu. Kemarin yang mereka tunjukkan putih ya? Putih, dan itu ada watermark. Ya. Nah, ada watermarknya itu, dan itu nggak bisa dipalsukan untuk itu. Nah, kalau dilihat yang dikasih itu warnanya putih, dan juga ada tulisan sertifikat. Jepang itu tidak ada tulisan sertifikat di dalam bahasa Jepang. Ini Nihongo ya, kanji words. Di depan itu tulisannya pakai huruf Romawi. Sertifikat. Nggak ada. Iya. Nggak ada seperti itu. Itu udah kecurigaan besar buat saya juga. Ya kan? Walaupun hanya mengerti sedikit tentang bahasa Jepang. Iya. Gitu. Iya. Tapi yang jelas sedikit itu di ujung kalimat itu bikin orang terdiam. Saya juga malah kaget sekali, Pak. Dia langsung mengatakan bahasa Jepang, wah saya terpancing kayak, ini siapa ini kan? Ternyata setelah saya lidik beliau di Google ternyata. Orang-orang senpai ini yang saya cari sebenarnya. Senpai Janayo. Oke, kita akan lebih jauh ya, Bang Agri. Jadi kebetulan malam ini sekedar informasi saja buat teman-teman. Kalau teman-teman mau mengetahui apakah benar Rismon ini kenapa harus dicurigai apakah dia lulusan S3 Jepang Yamaguchi, itu sebenarnya banyak video, termasuk diskusinya Roni Teguh di Carlton Post, kemudian diskusinya Bang Joshua bersama teman-teman analis digital forensik yang ada di DFPAL, atau juga di video teman-teman YouTuber Nusantara. Salah satunya ya video saya, Bang. Saya itu kemudian membongkar soal pertama, kenapa kita curigai ijazahnya ijazahnya Bang Rismon ini palsu. Pertama adalah ada kebohongan-kebohongan. Dia mengaku bahwa dia memiliki paten, tapi ternyata patennya itu ketika kita cek secara online memang terregistrasi, tapi kemudian itu ditolak. Ya, nanti aku meminta pandangan hukum bagaimana kemudian menghukum orang ini ya, Bang ya. Yang kedua, waktu dia menunjukkan dia punya sertifikasi dosen, dia menyebut bahwa ini adalah SK penyetaraan. Padahal SK penyetaraan itu tidak dalam bentuk sertifikat pendidik, ya kan? Nah, tentu berarti itu ada masalahnya. Bagaimana mungkin kemudian dia mendapatkan sertifikasi pendidik sementara ijazahnya bermasalah? Yang kedua, ijazahnya itu sendiri yang dibilang oleh Bang Andi, warnanya, kertasnya, bentuk tulisannya, presisinya, ada tanggal dan juga tahunnya yang bermasalah. Nama rektor yang 2008 seharusnya orang yang berbeda, sementara dia mengaku 2008 sudah lulus S3, sedangkan 2008 nama rektor itu tidak sama dengan di 2006. Sudah ada perubahan. Kita punya majalah online-nya itu milik Yamaguchi. Ya kan, rektor yang berbeda, tapi dia di ijazah S3 dan ijazah S2 sama-sama nama rektornya. Ini kan lucu gitu. Belum juga dia mengaku bahwa dia mengikuti kegiatan workshop internasional yang ketiga, padahal dia cuma ikut yang pertama, kan gitu. Dan jadi kertas-kertas yang kita anggap ini manipulasi semua. Bikinan pramuka itu, Bang. Pramuka. Kita gini ya, tahapan-tahapan itu ya. Itu kan pertama kan membuat poster. Poster itu kan diundang semua tuh. Betul. Bagaimana dengan ini? Pertanyaan. Udah itu nanti ada presiding paper. Presiding paper ini nggak gampang, ini panjang waktunya baru disertasi itu. Cocok. Betul kan? Betul. Nah ini kan kelihatannya kan mana presiding papernya? Betul. Kan dia kan selalu berdalih itu yang di masalah Pak intelijen kan kapal intelijen bahwa itu. Disertasinya itu data intelijen Jepang.
Jepang itu sangat ketat ke dalam hal untuk itu. Keamanan itu mereka sangat ketat. Nggak mungkin seorang asing untuk mempelajari itu. Secara logika akal sehat itu nggak mungkin gitu. Ya kan? Nggak mungkin akan diluluskan seperti itu. Kita pengen tahu lah abstraknya mana. Betul. Kan perlu gitu, apalagi Scopus belum ada. Cek lihat Scopus nggak ada. Itu kan semua wajib ya. Setiap doktoral, jangan doktoral, S2 pun juga diwajibkan untuk bisa mempublikasikan hasilnya mereka dalam bentuk jurnal itu ke Scopus yang diakui oleh internasional. Itu perlu kita kaji itu. Nah, karena ya selama ini kan kenapa kita kok diam gitu dia? Terbawa arusnya dia gitu. Betul. Ini juga salah satu yang membuat kita lah. Ada apa ini gitu? Betul. Oh, ternyata ini ya ditambah lagi kemarin gitu. Dia mengatakan dia lulusan Australia itu. Nah iya, katanya S2, nanti dia bilang S2 Australia. Ternak Mulyono bakal sakit hati kalau dia. Saya bilang, yang namanya dosen, semakin banyak dia punya identitas akademik, itu harus disematkan. Nggak mungkin kalau dia dosen kemudian tidak menyematkan identitas S1, S2, S3-nya, semakin banyak lebih bagus untuk akreditasi dirinya pribadi. Atau borang kampus. Jadi kalau dia sembunyi-sembunyi, sudahlah, bilang aja kalau kau bohong gitu. Ya kan? Jadi ini orang keterlaluan kebohongnya. Nah, dalam konteks pribadi yang berbohong ini, bagaimana sih perilaku orang Jepang sebenarnya, Pak? Kalau orang Indonesia yang kuliah di Jepang ya, bukan orang Jepang maksudnya. Walaupun bagaimana, tetap orang kuliah, orang bekerja, orang apapun itu pergi ke Jepang. Dia belajar bahasa Jepang saja cuma 1 tahun. Dia namanya internship, anak kuliah yang 1 tahun, MBKM namanya kan, MBKM. Nah, program magang, program SSW itu akan terkonektivitas dengan sendirinya pada saat budaya-budaya yang mereka mau. Kenapa sebelum mereka berangkat dari negara Indonesia, itu tetap akan belajar bahasa Jepang, dasar-dasar bahasa Jepang, dasar-dasar budaya. Nah, setelah sampai di sana, mereka bisa mengaplikasikannya, berbaur dengan orang-orang Jepang. Salah satu contoh lagi, misalnya hari ini contoh kecil saya, bahwa buang sampah tiap hari itu berbeda-beda. Nah, sampah kering, sampah basah dibuang itu misalnya hari Senin sampah basah, hari Selasa sampah kering. Nah, itu tidak bisa. Di situ aja kalau kita sebagai orang asing membuang sampah kering, misalnya ini hari Selasa, kita buang sampah basah itu dikembalikan, Pak. Tidak diambil di situ. Berarti kita sudah bohong dalam diri kita. Nah, itulah aturan-aturan yang harus kita betul-betul adopsi di sini. Bahwa dalam contoh kecil aja pembuangan sampah, dia tidak bisa berbohong di situ. Apalagi dalam kasus-kasus yang besar. Gitu. Menyangkut akademik. Apalagi menyangkut akademik apapun. Pokoknya kehidupan sehari-hari mereka itu betul-betul paten dengan kedisiplinan. Cocok. Ini jadi pertanyaan penting. Kalau akhirnya kemudian Desmond betul-betul memiliki ijazah palsu, boleh nggak jadi proses hukum, Bang? Boleh. Mainkan, Bang. Mainkan. Siap. Jadi mainkan. di dalam Siapa yang dirugikan sebenarnya? Nggak ada yang dirugikan kok. tidak ada yang dirugikan, tetapi kan terpublikasi. Dia mengakui gelar palsu. Terus artinya begini, dia menggunakan gelar palsu. Kalau ada gelar palsu tentu ada surat palsu. Kalau ada surat palsu berarti meletakkan keterangan palsu di dalam dianggap akta otentik. Karena mencontoh dari Yamaguchi atau melakukan tindakan pemalsuan. Kalau pemalsuan mungkin kalau menggunakan gelar palsu, pangkat palsu, itu agak murah tuh hukumannya. Jadi untuk teman-teman yang pengen melaporkan, bukan berarti saya diskriminasi lagi nih. Artinya kalau mau berbicara penegakan hukum, legal standing-nya itu gampang. Legal standing-nya itu pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Itu adalah legal standing dari pelaporan.